Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Jangan bawa Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Jadi, tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Jadi ada dua hal. Benar. Kapasitas saya sebagai ketua DPP. Bang ya. Ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Saudara, kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah tanggal 18 Desember 2024 KPK memanggil mantan Menkumham Yasona Lawli untuk diperiksa terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Lalu bagaimana sebetulnya awal mula kasus Harun Masiku ini muncul sehingga sampai dengan saat ini 4 tahun berlalu namun Harun Masiku belum tertangkap oleh KPK. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video. Dan untuk kali ini saya akan mengangkat informasi seputar kasus Harun Masiku. Seperti kita ketahui bersama bahwa Harun Masiku merupakan salah satu kader dari Partai PD Perjuangan yang menjadi buronan hingga saat ini. Dan karena Harun Masiku merupakan salah satu kader dari Partai PD Perjuangan dan telah menjadi buron, maka beberapa pejabat dari Partai PD Perjuangan atau para elit dari Partai PD Perjuangan pun dipanggil dan diminta keterangan. Di mana sebelumnya sudah dipanggil Sekjen Partai PD Perjuangan, Hasto Kristianto, untuk diminta keterangan. Dan beberapa hari terakhir ini dipanggil pula mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Namun, untuk Yasona Lawli ini pernah melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kala itu, salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 3, yakni Beni Kabur Harman, sempat mempertanyakan keberadaan Harun Masiku kepada Yasona Lawli yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Namun ketika ditanya terkait dengan keberadaan Harun Masiku, Yasona saat itu memberikan keterangan bahwa ia tidak tahu tentang keberadaan Harun Masiku. Pertanyaan pun dikejar terus oleh Beni Kabur Harman terkait dengan apakah Yasona mengenal Harun Masiku ataupun tidak. Dan menurut Yasona, ia belum mengenal Harun Masiku karena belum masuk di dalam kepengurusan di DPP. Hal ini membuat anggota dari fraksi Partai Demokrat ini geram dan terus mencerca beberapa pertanyaan terhadap Yasona. Dan pada akhirnya mungkin karena tingkat emosi sudah mencapai ambang batas, maka Beni Kabur Harman pun mengatakan bahwa Yasona sedang berbohong. Video itu memang cukup viral kala itu. Namun untuk kali ini atau pada kesempatan ini saya akan kembali mereaksi untuk bisa mengingatkan kembali kepada kita sekalian mengapa Yasona Lawli dipanggil oleh pihak KPK untuk diminta keterangan. Karena barangkali itu juga merujuk dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Beni Kabur Harman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 kala itu. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Yasona diperiksa oleh KPK dan justru ketika keluar dari gedung KPK, Yasona tidak keluar melalui pintu utama, tetapi justru ikut pintu belakang. Dan menurut mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya ketika salah satu atau seseorang yang dalam hal ini bukan orang KPK mengikuti pintu belakang, itu sebenarnya sudah melanggar SOP. Dan hal ini telah menjadi pergunjingan mengapa Yasona bisa keluar melalui pintu belakang.
Dan juga dalam video ini kita akan menyaksikan dan mengikuti beberapa video terkait dengan komentar dari para netizen terkait dengan kasus Harun Masiku seperti yang kita ikuti dan telah menjadi viral akhir-akhir ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke videonya, di mana video pertama kita akan mereview kembali beberapa pertanyaan beruntun yang dilontarkan oleh Benny Kabur Harman kepada Yasona Lawli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan seterusnya kita akan mengikuti kelanjutan video-video baik dari para netizen maupun dari beberapa tokoh politik yang akan mengurai terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Mari kita ikuti video-videonya. Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang Kristen. Jangan bawa Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Lalu kenapa dirjennya dipecat? Kalau alat yang salah, kenapa manusianya yang dipecat? Kita ingin ada akuntabilitas publik, kan begitu Pak? Membantu beliau juga. Membantu, jadi tidak ada niat untuk ini. Misalnya tadi kan beliau, kenapa Pak Menteri yang sangat saya hormati menyangkal bahwa Masiku itu adalah sahabat Bapak? Iya toh. Nah, ini tahu dari mana dulu, Ben? Ini jangan. Loh, sama loh. Bagaimana toh? Pak beliau ini kan masuk dalam tim hukum toh. Gimana toh, Mas Desmond, Pak Ketua? Siap. Ini yang saya bilang, janganlah bohong di siang, hari bolong. Itu saja. Di proses, karena saya DPP itu baru sesudah periode proses caleg dan lain-lain itu saya belum DPP Pak Ben. Saya belum DPP. Jadi jangan ada pretensi yang tanpa data, tanpa apa namanya. Jadi kita itu DPP baru sesudah kongres yang ini. Interupsi Pak Ketua, Pak Menteri, kita nggak persoalkan itu. Yang saya kecewa adalah saudara menyangkal Masiku. Padahal Masiku dari rumah yang sama dengan Anda. Tidak boleh itu Pak. Apapun Masiku itu sahabat Anda. Anda bela wajib. Tapi belanya kepada publik, kan itu Pak. Saudara juga petugas partai itu. Sama dengan kita juga. Tapi ini urus negara Pak. Urus bangsa. Jadi ada dua hal. Benar. Kapasitas saya sebagai ketua DPP. Bang ya. Ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri apa segala macam, SK DPP, SK biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung.
supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, kemudian Masiku saja. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ya itu kan didikan di mana kemudian mengapa timbul surat tersebut. Ya saya jelasin sampai ketua DPP. Sebagai menteri kemarin ada info soal di Indonesia atau masih di luar negeri Pak? Kan itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Keluar tanggal 7 masuk tanggal 6. Masuk tanggal 6 keluar tanggal 7. Dan belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada paling turunan-turunan yang follow up. Maksudnya kan udah selesai lama karena banyak demo, nggak bisa keluar sudah. Pak, dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada sama sekali. Ya 2020. Ya. Oke? Hujan. Saudara, kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah tanggal 18 Desember 2024 KPK memanggil mantan Menkumham Yasona Lauli untuk diperiksa terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Lalu bagaimana sebetulnya awal mula kasus Harun Masiku ini muncul sehingga sampai dengan saat ini 4 tahun berlalu namun Harun Masiku belum tertangkap oleh KPK. Hal ini berawal sejak tanggal 8 Januari 2020. Pada saat itu KPK menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa orang lainnya. Sejumlah nama ditangkap, setidaknya ada 8 orang, kemudian 4 orang diantaranya jadi tersangka, termasuk salah satunya adalah Harun Masiku. Tetapi Harun Masiku berhasil menghilang terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan. Kemudian di tanggal 6 Januari, kita mundur 2 hari sebelumnya, 6 Januari 2020, Harun Masiku terpantau meninggalkan tanah air, meninggalkan Indonesia menuju Singapura, tapi kembali lagi, sudah pulang ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020. Sempat terlihat di sekitar PT IKA untuk Harun Masiku ini, tetapi pada saat itu diduga upaya penangkapan ini ada upaya penghalangan dari pihak tertentu. Itu masih sebatas dugaan. Sehingga pada tanggal 29 Januari 2020 KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan. Setahun berlalu, tepatnya pada tanggal 30 Juli 2021, Harun Masiku dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional atau Red Notice, tetapi upaya ini masih belum membuahkan hasil apapun karena Harun Masiku belum tertangkap. Pada bulan Agustus 2023, Kadifhub Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti membantah bahwa atau meyakinkan publik bahwa Harun Masiku ini masih berada di tanah air. Hal ini berdasarkan data perlintasan atau data traffic keluar masuk orang ke Indonesia atau keluar Indonesia atau masuk ke Indonesia. Dari data itu sekali lagi Kadifhub Inter Irjen Pol Krisnamurti bilang bahwa Harun Masiku ini masih di Indonesia dan membantah bahwa Harun Masiku ini berada di Kamboja. Tetapi ia juga membuka kemungkinan, membuka peluang bisa saja Harun Masiku ini keluar negeri setelah mengubah identitas dan juga melewati jalur yang tidak resmi atau jalur ilegal begitu. Kemudian tanggal 6 Desember 2024 atau beberapa hari yang lalu ya, KPK kembali merilis daftar buron terhadap Harun Masiku ini, tapi kali ini dilengkapi dengan 4 foto yang berbeda. Jadi ini ada sedikit peremajaan data yang dilakukan oleh pihak KPK dan di situ juga dilampirkan ciri-ciri yang ada atau yang melekat di dalam Harun Masiku. Setidaknya sampai dengan saat ini yang kita pantau sudah ada 2 nama elit PDI Perjuangan yang diperiksa KPK terhadap kasus Harun Masiku. Yang pertama adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diperiksa KPK pada bulan Juni 2024 dan yang terbaru adalah
Yasona Lawli, kader PDI Perjuangan yang juga merupakan mantan Menkumham. Nah, kita nantikan apakah pemeriksaan Yasona Lawli, mantan Menkumham, oleh anggota dan juga pimpinan KPK yang baru membuahkan hasil. Artinya Harun Masiku bisa ditangkap setelah pemeriksaan Yasona Lawli. Kita nantikan. Dulu pernah di KPK itu ada orang diperiksa dan kemudian pejabat KPK memberikan ruang untuk di belakang, pejabatnya kena pelanggaran kode etik. Nah itu boleh tuh nanti dilihat. Pernah juga kan pakai naik lift karyawan. Ya kan kalau sekarang kan di KPK kan liftnya 2 tuh. Ada lift untuk pejabat, ada lift buat Pengunjung lah. Ya pegawai lah gitu ya. Kalau buat pengunjung, buat tamu nggak ada, karena tamu untuk diperiksa itu ada tangga aja. Iya, tangga batas. Jadi kalau lewat yang jalan nggak semestinya, itu melanggar SOP di KPK. Apapun alasannya, dia alasannya menghindari kerumunan massa. Enggak lah, nggak ada kepentingan itu. Masa nggak bisa dijaga kalau masalah keamanan ya? Nggak mungkin dong. Ya kan? Nggak boleh ada perlakuan berbeda. Iya. Oke? Tutup ya, Bang. Yo, silakan. Kader-kader Banteng satu-satu diperiksa KPK, guys. Mungkin saja bakal dikerangkeng. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, guys, di follow dulu ya, agar berita tentang Pak Prabowo tidak tertinggal, kawan. Mantap, guys. Satu lagi yang kena imbas dari perkara korupsi penyuapan Harun Masiku, kader Banteng, yaitu Pak Yasona Lawli, mantan Menteri Hukum dan HAM. Ini kader Banteng ini, guys. Ya, rupanya KPK mencium bau busuk yang membantu pelarian Harun Masiku ini, guys. Yang membantu penyuapan Harun Masiku ini, mungkin ada banyak pihak yang terlibat, kawan. Gimana? Komen yang setuju ya. Komen yang setuju kalau kasus ini dituntaskan, kasus ini diselesaikan, agar korupsi-korupsi, tikus-tikus nakal di Indonesia musnah dan punah, kawan. Yuk, tinggalkan jejak, follow, komen, dan share, guys. Manyala anak-anak jenderal, pum, meledak, bos. Disampaikan oleh Bung Adian, artinya Harun Masiku diperas dong, bukan menyuap, begitu ya? Ya, ini kan kita bicara hukum aja. Harun Masiku salah satu orang yang paling dicari di negara ini. Harun Masiku adalah seorang kader PDI Perjuangan yang tersandung kasus korupsi, lalu dia melarikan diri entah kemana. Bahkan kepolisian dan pihak KPK pun belum mengendus keberadaan dia. Pertanyaan saya, seorang Harun adalah kader PDI Perjuangan yang konon PDI Perjuangan memperjuangkan ya rakyatnya, yang konon mengatakan anti terhadap korupsi. Apakah kita pernah mendengar elit-elit PDI Perjuangan berteriak, cari Harun, tangkap Harun, walaupun itu kadernya sendiri, yang dimana memberikan ya contoh ya sebagai kader politik tidak pandang bulu. Jika itu pun kadernya, hukum dia, kejar dia, tangkap dia. Dan kata-kata ataupun ucapan yang indah ini belum kita dengarkan dari elit politik sekelas PDI Perjuangan. Kita belum mendengarkan para kader-kader senior yang ada di PDI Perjuangan, bahkan ketua umumnya sekalipun. Saya harapkan ada dukungan dari PDI Perjuangan untuk KPK dan kepolisian, penegak hukum, untuk segera menangkap Harun Masiku. Setuju nggak? Drama penangkapan Harun Masiku kembali mencuat dan masih tetap sama. Harun Masiku tak kunjung ditangkap.
Kasus penangkapan Harun Masiku yang penuh intervensi nampaknya bukan omong kosong. Ex penyidik KPK yang pernah tergabung dalam tim pengejaran Harun Masiku, Praswat Nugraha, menceritakan pengalamannya saat hampir berhasil meringkus kader PDIP tersebut. Pada malam 8 Januari 2020, ia dan tim membuntuti Harun dari Cikini, Jakarta Pusat, sampai hilang jejak di perguruan tinggi ilmu kepolisian PTIK, Jakarta Selatan. Harun ke PTIK bersama Nur Hasan yang merupakan petugas keamanan di salah satu kantor Hasto di Menteng, tak jauh dari kantor PDIP. Sementara tas berisi barang-barangnya dibawa oleh mobil. Namun yang terjadi saat itu, 5 penyidik KPK yang membuntuti malah dia dan petugas kepolisian diinterogasi, bahkan dites urin. Tak sampai di situ, hambatan demi hambatan yang dihadapi penyidik terus berlanjut, bahkan sampai pemecatan. Jadi 4 tahun yang lalu, 3 tahun setengah yang lalu tuh kita pernah mendeteksi Harun Masiku, dan kenyataannya saat kita deteksi dan kita laporkan justru malah kita dinonaktifkan lalu dipecatkan gitu kan. Di bulan Mei kita dinonaktifkan lalu dipecat di bulan September. Nah itu fakta-fakta yang nggak bisa kita pungkiri, bahwa memang kasus ini penuh dengan intervensi. Sayangnya bukan intervensi untuk mendukung agar kasus ini segera cepat dituntaskan, tapi intervensi agar menghambat. Dilihat dari sepak terjangnya, Harun bukan orang istimewa yang sulit untuk diringkus. Ia hanya caleg biasa yang bahkan dinilai tak cukup lihai untuk kabur. Setelah kejadian di PTIK, banyak pihak meyakini ada sosok besar yang melindungi dirinya. Tak terkecuali dari pimpinan KPK kala itu, Firly Bahuri. Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadana, menilai perbedaan penanganan kasus Harun juga sangat terlihat sekali ketika Ketua KPK sebelumnya, Firly Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dari situ terlihat proses hukum terhadap Harun Masiku kembali dilanjutkan dengan pemanggilan beberapa orang sebagai saksi, misalnya Hasto, Wahyu Setiawan, dan beberapa orang yang lain. KPK sebenarnya bukan tidak mampu, melainkan tidak mau dalam rentang waktu 2020 sampai 2024. Ini kan tanda bahwa dulu sepertinya Harun Masiku dilindungi oleh beberapa pihak di internal KPK. Ketika struktur itu berganti, argonya kembali jalan. Kami mendorong agar KPK menerbitkan, khususnya pimpinan KPK, menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan obstruction of justice untuk menelusuri apakah ada pihak-pihak yang mengetahui namun mendiamkan keberadaan Harun Masiku. Kalau ada dan mendiamkan, berarti ada kepentingan besar di balik Harun Masiku. Tak hanya soal siapa yang melindungi Harun Masiku, ICW juga menduga uang suap dalam kasus ini diyakini tidak sepenuhnya berasal dari kantong Harun Masiku. Selain itu, diduga ada dana yang mengalir hingga kini untuk menopang hidup si buronan. Kami juga yakin dana yang diberikan oleh Harun Masiku melalui Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan yang jumlahnya lebih dari 500 juta rupiah, kami masih yakin uang itu tidak sepenuhnya berasal dari kantong Harun Masiku. Kami yakin betul ada pihak-pihak yang mensponsori praktik suap menyuap tersebut. Buronan itu butuh uang yang banyak, butuh uang tunai yang banyak, karena dia tidak bisa mengakses lembaga keuangan, dia tidak bisa mengakses rekening, ATM, perbankan. Yang jelas orang yang membantu pelarian Harun Masiku pasti orang yang berkuasa dan uangnya banyak. Di tengah bergulirnya narasi yang menyudutkan KPK soal Harun Masiku, KPK meminta masyarakat untuk bersabar. KPK juga memastikan bahwa penyidik KPK bekerja dengan profesional. Jadi, kenapa bisa lama ya, karena kan secara real info atau petunjuk itu datangnya
sesuai kehendak Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Pada saat itu ya baru datang makanya ditindaklanjuti. Ternyata tetap bekerja informasi apapun kita tindak lanjuti karena penerima juga sudah diponis, pemberinya masa mau serta-merta dilepaskan itu. Jadi kalau sprindik sudah terbit kan, kecuali dia meninggal dunia memang benar-benar atau penyidik tidak menemukan alat bukti, itu ya di situs ketiga bisa. Selain itu nggak ada ruang untuk restoratif justice, nggak ada. Lalu, akankah Harun Masiku segera ditangkap? Pak Yasona Lawli di mana? Kok nggak datang panggilan KPK? Lagi panik ya? Mau ngadep Ibu Ketum dulu? Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tidak menghadiri pemanggilan di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi dalam kasus Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut Yasona tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini karena berhalangan hadir. Yasona meminta penjadwalan ulang untuk dirinya. Penjadwalan ulang pemanggilan ex-Menkumham Yasona Lawli rencananya akan dilakukan Rabu pekan depan sebagai saksi kasus pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Istimewa sekali, makin banyak nih kader PDIP yang dipanggil KPK. Kemarin Pak Hasto dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Sekarang Pak Yasona Lawli. Ya, heran sih. Tapi kok Pak Yasona nggak datang dipanggil KPK? Jangan gitulah, ya kan? Apa ngadep Bu Ketum dulu sebelum ketemu KPK? Minta perlindungan? Atau minta petunjuk? Tapi memang keren kali Bu Mega ini ya, belain kadernya Pak Hasto. Bayangkan aja Bu Mega sampai ngomong gini loh. Kalau KPK sampai nangkep Pak Hasto, ya Bu Mega akan datengin tuh KPK. Bayangkan, ngeri kan? Pasti Pak Yasona mau dibela gitu juga kan, ya kan? Nah, saya ada saran nih, boleh didengar, boleh dihiraukan. Nanti pas Pak Yasona mau datangin KPK, jangan lupa makan dulu. Itu sangat penting. Karena apa? Tiba-tiba banyak pikiran, ya kan? Asam lambung naik, repot semua, ya kan? Nah, rekomendasi dari saya nih, lihat. Cakalang sambal suwir, top punya, the best. Kita tes ya. Nah, nih packagingnya seperti ini nih, tuh ya. Cakalang sambal suwir, nggak ribet ya. Khas Bali, tanpa bahan pengawet. Mantap, kita tes dua. Oh, masih hangat nih. Udah kita panasin tadi. Wow. Kita tes kawan-kawan ya, tanpa nasi dulu. Rasanya gurih. Pedasnya pas, pedasnya pas nampol ya, dan ikan itu masih gede-gede banget tuh ya, teksturnya dapat banget ya. Kayaknya paling tepat memang kalau dicampur nasi putih hangat-hangat. Kita tes ya. The best, top. Pakai telur, pakai cakalang sambal suwir sama nasi hangat. Jadi untuk kawan-kawanku semua yang mau cakalang sambal suwir yang enak, yang pedasnya nampol ini ya, tinggal pesan, seluruh sosial medianya aku taruh di bawah ini. Oke, Pak Yasona juga pesan sebelum ke KPK. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin telah menyaksikan video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.